Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah KWU kelas DSEA, yaitu analisis SWOT. Dengan saya sendiri, Raka Wayu Pertama dengan NIM 3411191010. Saya Ahmed Haikal dengan NIM 34119031. Saya Imam Wibowo Pramujianto dengan NIM 3411191032. Apa itu SWOT? Analisis SWOT adalah kepanjangan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Analisis SWOT adalah teknik perencanaan strategi untuk bisnis atau suatu proyek. Metode ini mempertimbangkan faktor internal dan eksternal guna menyusun strategi bisnis yang efektif. Albert S. Humphrey adalah orang yang pertama kali memperkenalkan teknik ini di tahun 60-an. Ketika menginisiasi proyek penelitian di Stanford Research Institute, sejak itu akhirnya SWOT mulai digunakan oleh para pembisnis untuk menumbuhkan dan mengembangkan perusahaan mereka. Analisis SWOT mencakup 3 langkah utama. Yang pertama yaitu kita harus memahami kekuatan dan kelemahan organisasi atau lingkungan internal. Kedua, kita harus mempelajari lingkungan organisasi-organisasi dan memahami peluang dan ancaman yang ada di lingkungan itu. Yang ketiga, yaitu menganalisis kekuatan mana yang dapat digunakan untuk mengambil keuntungan dari peluang yang khusus dan kelemahan mana yang dapat membuat rawan pada saat menghadapi ancaman tertentu, sehingga dapat merencanakan strategi yang lebih baik. Saran untuk melakukan analisis SWOT. Pertama, mengidentifikasi kelemahan dan ancaman paling urgent untuk diatasi secara umum pada semua komponen. Kedua, identifikasi kekuatan dan peluang yang diperkirakan cocok untuk upaya mengatasi kelemahan dan ancaman yang telah diidentifikasi lebih dulu pada langkah 1. Langkah ketiga yaitu memasukkan butir-butir hasil identifikasi ke dalam bagan analisis SWOT. Langkah ini dapat dilakukan secara keseluruhan atau jika terlalu banyak, dapat dipilah menjadi analisis SWOT untuk komponen masukan, proses, dan keluaran. Langkah keempat yaitu rumuskan strategi yang direkomendasikan untuk menangani kelemahan dan ancaman, termasuk pemecahan masalah, perbaikan, pengembangan lebih lanjut. Yang terakhir yaitu tentukan prioritas penanganan kelemahan dan ancaman, dan susunlah suatu rencana tindakan untuk melakukan program penanganan. Kekuatan kelemahan dalam faktor internal yaitu lingkungan internal organisasi. Peluang dan ancaman faktor eksternal yaitu lingkungan eksternal organisasi. Fokus internal. Kekuatan apa yang dilakukan dengan baik, kelemahan apa yang salah sekarang. Fokus eksternal. Peluang kemungkinan apa yang ada dan ancaman apa yang dapat menjadi masalah. Selanjutnya Ahmed Haikal. Ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan dalam analisis SWOT sebagai berikut. Yang pertama yaitu strength. Strength merupakan situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi yang bisa memberikan pengaruh positif pada saat ini ataupun di masa yang akan datang. Analisa ini dapat diisi menggunakan panduan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kelebihan apa yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi kita. Kedua, apa yang membuat perusahaan atau organisasi yang lebih baik dari perusahaan atau organisasi lainnya. Yang ketiga, yaitu keunikan apa yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi kita. Selanjutnya,
apa yang menyebabkan perusahaan kita mendapatkan penjualan, dan yang terakhir yaitu apa yang dilihat atau dirasakan oleh konsumen kita sebagai suatu kelebihannya. Yang kedua yaitu weakness, merupakan situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi yang bisa memberikan pengaruh negatif pada saat ini ataupun masa yang akan datang. Analisa ini dapat menggunakan panduan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dapat kita tingkatkan dalam perusahaan atau organisasi. Kedua, apa yang harus kita hindari oleh perusahaan atau organisasi kita. Ketiga, faktor apa saja yang menyebabkan kehilangan penjualan. Selanjutnya, apa yang dilihat atau dirasakan oleh konsumen sebagai suatu kelemahan perusahaan atau organisasi kita. Dan apa yang dilakukan oleh pesaing sehingga mereka dapat lebih baik dari perusahaan atau organisasi kita. Opportunities merupakan situasi atau kondisi yang merupakan peluang atau kesempatan di luar perusahaan atau organisasi yang bisa memberikan peluang untuk berkembang di kemudian hari. Analisa dapat diisi sebagai berikut. Yang pertama yaitu kesempatan apa yang dapat kita lihat, dan kedua perkembangan tren apa yang sejalan dengan perusahaan atau organisasi kita. Selanjutnya yaitu threat. Threat merupakan ancaman-ancaman apa saja yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan atau organisasi yang bisa menghambat laju perkembangan dari perusahaan maupun organisasi tersebut. Analisa tersebut dapat diisi menggunakan panduan sebagai berikut. Yang pertama yaitu hambatan apa saja yang sedang kita hadapi sekarang. Kedua, apa saja yang dapat dilakukan pesaing perusahaan ataupun organisasi. Ketiga, perkembangan organisasi teknologi apa yang menyebabkan ancaman bagi perusahaan atau organisasi kita, dan adakah perubahan peraturan pemerintah yang akan mengancam perkembangan perusahaan atau organisasi kita. Untuk keperluan apa saja SWOT analisis dibutuhkan? Pada dasarnya, metode analisa menggunakan teknik SWOT. Ini bisa diaplikasikan dalam berbagai kebutuhan, diantaranya sebagai analisa perusahaan, analisa diri sendiri, bahkan dapat diimplementasikan dalam perekrutan karyawan oleh HR suatu perusahaan. Selanjutnya Imam Wibowo. Selanjutnya Bukalapak. Profil company PT Bukalapak.com Tbk, pendiri Ahmad Zaki, didirikan 10 Januari 2010, kantor pusat Jakarta, Indonesia. PT Bukalapak.com Tbk merupakan salah satu perusahaan perdagangan elektronik Indonesia. Mulanya perusahaan ini dibentuk oleh pemilik brand shopping lokal melalui grup kepemilikannya yang didirikan oleh Ahmad Zaki, Nugroho Heru Cahyono, dan Muhammad Fajrin Rashid pada tahun 2010. Bukalapak awalnya merupakan toko daring yang memungkinkan para pelaku usaha kecil dan menengah UKM untuk merambah ke dunia maya. Perusahaan tersebut kini telah melakukan ekspansi ke berbagai lini bisnis lain, termasuk membantu meningkatkan penjualan para warung tradisional lewat layanan mitra Bukalapak. Pada 2017, Bukalapak masuk ke dalam jajaran startup unicorn Indonesia. Kekuatan dari Bukalapak sendiri yaitu satu diantaranya keunggulan yang dipunyai oleh Bukalapak ini ialah pengembangannya yang cepat dibenahi, terutamanya dari segi penampilan yang lebih kelihatan lebih bagus. Kedua, keringanan saat menambah gambar produk, bahkan juga bisa memakai sistem turun and drag sampai 5 gambar sekalian.
Terdapatnya fitur pilihan untuk biaya kirim dari beragam jasa ekspedisi. Ada fitur potongan harga pada produk yang disarankan, bahkan juga faksi Bukalapak sering disediakan promosi potongan harga yang bisa ditingkatkan pemasaran. Selanjutnya proses transfer yang cepat, dana akan masuk ke buka dompet sesudah 1 hari data tracking produk sampai ke konsumen. Penampilan yang sederhana dan tidak berat, memiliki fitur widget yang bisa dipakai untuk promo lapak ke situs lain. Tingkat keamanan yang tinggi karena ada fitur OTP dan fitur premium kelihatan lebih bagus dan jelas dan tentunya gratis. Lalu selanjutnya ada kekurangannya. Warna dasar topik penampilan yang terlampau menonjol sehingga kurang minat dilihat. SEO yang tidak maksimal saat dicari lewat Google. Meskipun dana masuk ke buka dompet cepat, tetapi pencarian saldo dari buka dompet terhitung lama. Bahkan juga dapat semakin dari 1 hari. Fitur deskripsi barang yang belum mencukupi karena dimensi kotaknya benar-benar kecil. Bahkan juga kerap error sampai tag HTML berikut pada tulisan. Program Bukalapak banyak makan memori RAM hingga kadang lag dan loading. Fitur quick buyer yang kadang mengusik penjual karena tidak bisa mengontak konsumen langsung. Tidak mempunyai fitur pre-order, waktu proses pemesanan yang paling singkat hanya karena diberi waktu 2 hari untuk menginput nomor resi pengangkutan. Pemberitahuan yang kerap telat masuk, bahkan juga kadang fitur ini terkesan kurang berguna karena masalah itu. Tidak mempunyai fitur untuk melakukan blacklist pada konsumen yang memiliki masalah. Selanjutnya ada peluang yaitu atau opportunity. Proses pasar online yang digotong Bukalapak dipercaya akan datangkan keuntungan untuk penjual dan pembelinya secara fair serta lebih optimal. Banyak orang yang mempunyai permasalahan saat yang bisa dipakai Bukalapak sebagai langkah alternatif dan jalan keluar percepat proses penjualan dan membeli. Banyak orang Indonesia yang memakai internet lebih condong berperangai konsumtif karena mayoritas pada mereka cenderung pilih beli suatu hal dibanding jual barang di internet. Lalu selanjutnya ada ancaman atau threat. Ancaman dari Bukalapak yaitu ancaman dari website penyuplai iklan gratis yang lain, ancaman dari hacker, dan penipuan pada barang yang dipasarkan atau yang dibeli. Mungkin cukup sekian presentasi apa itu analisis SWOT yang kita paparkan sebelumnya. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.